pasangan hidup tidaklah sama dengan mencari buku ya online, lewat online. Bahkan ya dalam membeli buku pun ya kalau kita membelinya online, salah satu kerugian terbesarnya adalah kita tidak tahu isinya ya. Sebaliknya bila kita membeli buku di toko buku ya kita akan dapat membaca dan mengetahui isinya. Nah demikian pula lah dengan mencari pasangan hidup. Perkenalan lewat online menurut saya tidak sama dengan perkenalan lewat interaksi langsung. Perkenalan yang langsung dan melalui rentang waktu yang panjang pun tetap menuntut penyesuaian. Apalagi bila kita berkenalan lewat online. Jadi ini kesimpulannya ya, untuk urusan sepenting pernikahan, lakukanlah dengan cara yang tradisional, namun terbukti ampuh, yakni perkenalan langsung. Kalau memungkinkan, kenalilah juga keluarganya, kenalilah juga komunitasnya, lingkungannya. Ini akan menolong kita ya mengenal siapa pasangan kita. Ya, jangan tergopoh-gopoh ya, mengiyakan lewat online. Memang ada yang berhasil, saya tahu itu. Tapi saya juga tahu ada yang tidak berhasil karena bisa aja terjadi kebohongan. Ya, tapi kalau itu dipakai sebagai langkah awal, saya rasa kan dimungkinkan, Pak Paul. Jadi hanya untuk tahap perkenalan, dan lalu mereka saling bertemu, saling pendekatan dan sebagainya kan dimungkinkan hal itu. Betul. Jadi kalau dilakukan lewat perkenalan yang normal, ya tidak apa-apa. Jadi benar-benar online itu hanyalah tahap pertama lah ya, berkenalan dengan seseorang. Tapi setelah itu harus ya gunakan cara-cara tradisional, namun yang terbukti ampuh, yakni berkenalanlah dengan langsung. Ya, sebagai kesimpulan dari pembicaraan ini, Pak Paul, apakah yang ingin Pak Paul sampaikan? Kita mesti mengingat ya Pak Gunawan bahwa hidup tidak hanya terdiri dari pernikahan. Dan kita pun tidak hidup hanya untuk menikah. Nah ini penting ya. Firman Tuhan mengingatkan di 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita hidup untuk Kristus, sebagaimana firman Tuhan katakan. Oleh karena itu terpenting adalah melakukan pekerjaannya selama kita hidup. Ya ada kalanya kita terkecoh, kita menyangka bahwa tujuan hidup adalah untuk menikah. Tidak, kita hidup bukan untuk menikah, melainkan untuk Kristus. Kita hidup bukan untuk menyenangkan hati sendiri, tetapi hati Kristus. Setelah kita menyenangkan hati Kristus, biarlah kita menyerahkan hidup kita kepadanya, termasuk hal perjodohan ini. Ada semacam pendapat yang mungkin kurang tepat, Pak Paul, yang menganggap bahwa menikah itu adalah perintah dari Tuhan, seperti kita mengasihi sesama gitu. Kalau mengasihi sesama kan perintah itu jelas gitu, Pak Paul. Nah, bagaimana dengan menikah? Nah, saya senang Pak Gunawan mengangkat hal itu, sebab itu adalah sebuah kekeliruan ya, bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk menikah. 10 hukum Tuhan, coba cari apakah ada perintah untuk menikah. Tidak ada. Perintah yang Tuhan intisarikan dari semua perintah-perintah Tuhan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada ya sebutan tentang perintah untuk menikah, tidak ada. Perintah untuk hidup kudus, perintah untuk hidup menyenangkan Tuhan, perintah untuk hidup bagi Kristus, semua ada. Untuk menikah tidak ada. Dan juga hati-hati dengan kesalahpahaman yang kedua, yaitu orang yang berkata kalau tidak menikah berarti tidak normal. Ada yang keliru, ada yang gak benar gitu dengan dirinya. Oh tidak, tidak ya. Ini adalah sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada sebagian anak-anaknya, dan kita mesti terima itu. Ya, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak normal dengan diri kita kalau kita memutuskan untuk tidak menikah. Ya, hanya lingkungan sosial aja yang menganggap bahwa tidak menikah itu menjadi tidak normal gitu Pak Paul, karena sebagian besar orang menikah. Betul sekali ya. Jadi memang konsep inilah yang mesti kita ini waspadai sehingga kita tidak termakan olehnya. Sekali lagi ya, kita harus selalu mengetes apakah hal-hal ini seturut dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak seturut, ya kita tidak usah menerimanya. Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, dan
Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang berpacaran dengan siapa. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.